Kisah Ki Ageng Pandanaran, Bupati kedua Semarang. Nama asli Ki Ageng Pandanaran ialah Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sunan Bayat atau Sunan Tambayat atau Bupati kedua Semarang. Di samping sebagai kepala pemerintahan, ia juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sakti. Bagaimana sepak terjang Ki Ageng Pandanaran menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus menyebarkan agama Islam ke masyarakat Jawa Tengah? Ikuti kisah dalam cerita Ki Ageng Pandanaran berikut. Alkisah sekitar abad ke-16 Masehi. Hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang merintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama Semarang, Harya Madya Pandan. Sepeninggalan ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Hadiwijaya, penasehat Islam Demak, dengan Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugasnya pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantara mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyat pun hidup makmur dan damai. Namun sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembangan agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijaga segera memperingatkan dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Suatu hari, datanglah Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan segera kembali ke jalan yang benar dan ridhoi Allah," ujar Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramaiku?" tanya Ki Ageng Pandanaran dengan nada menggertak. "Maaf tuanku, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin memperingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat, sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat," ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandanaran bukannya sadar, melainkan marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput itu tidak bosan-bosannya selalu datang menasehatinya. Namun, setiap kali dinasehati, Ki Ageng Pandanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya.
wahai bupati yang angkuh dan sombong. Ketahuilah harta yang kamu miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang aku miliki, kata penjual rumput itu. Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ngada, buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya, seru Ki Ageng Pandanaran. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya? Tanya Ki Ageng Pandanaran penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkejutnya Ki Ageng Pandanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertaubat. Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua khilafan saya selama ini. Jika Sunan tidak keberatan, izinkanlah saya berguru kepada Sunan, pinta Ki Ageng Pandanaran. Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi datanglah ke gunung Jabal Kat. Saya akan menunggumu di sana, tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun, ujar Sunan Kalijaga mengingatkan. Dengan tekad kuat ia belajar agama. Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju gunung Jabal Kat. Namun ia lupa mengingat istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak meminta pertolongan. Kang Mas, tolong, wonten tiang salah tiga. Artinya Kang Mas tolong, ada 3 orang penyamun. Mendengar perteriakan itu, Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba? Seru Ki Ageng Pandanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya kembalikan seperti semula. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu Ki Ageng Pandanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanannya. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabal Kat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabal Kat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kekerukunan dan gotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tambayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Gala. Selain pengetahuan agama,
Ki Ageng Pandanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu ia pun menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabalkat yang sekiranya sekarang dikenal dengan nama Tambayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tambayat atau Sunan Bayat. Hingga kini makam Ki Ageng Pandanaran dapat ditemukan di atas bukit Cakra Kembang di sebelah selatan Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian cerita Ki Ageng Pandanaran dari daerah Klaten, Jawa Tengah. Cerita di atas termasuk kategori cerita sejarah yang mengandung pesan-pesan moral. Salah satunya adalah bahwa jangan sampai kemewahan duniawi membuat kita lupa diri seperti Ki Ageng Pandanaran. Oleh karena itu, sibuklah mengejar kemewahan duniawi, akhirnya ia lupa pada kehidupan akhirat yang kekal. Namun sejelek-jeleknya perbuatan seseorang, jika ia segera bertaubat, maka Tuhan akan mengampuni dan manusia pun akan dimaafkannya. Berkat kesabaran ini cepat bertaubat. Ki Ageng Pandanaran direstui menjadi murid Sunan Kalijaga hingga akhirnya menjadi seorang sunan penyebar agama Islam di Jawa Tengah pada masa lalu dan terus kenang hingga saat ini.